Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa budaya Palembang Darussalam, malam ini kita ketemu dalam bincang budaya Palembang Darussalam, dan tema kita hari ini untuk mengetahui bagaimana kebangkitan Palembang Darussalam semasa Sultan Mahmud III Raden Muhammad Syafi'i Prabu Raja. Dan di samping saya sudah ada dua orang sebagai saksi hidup. Pertama Ustadz Mustafa Pangeran Muhammad, dan yang senior tentu banyak pengalaman di Kesultanan, Raden Zainal Abidin Pangeran Puspo. Ya, nah kita coba gali seputar bagaimana proses terbentuknya Kesultanan Palembang Darussalam. Sebagaimana kita ketahui bahwa Kesultanan Palembang Darussalam itu adalah salah satu kerajaan di Nusantara yang terkenal. Kalau Kesultanan sendiri dimulai sejak tahun 1666, tapi awalnya itu dari 1659 sejak Pulau Gawang dihanguskan oleh Belanda. Kemudian Ki Masendi memisahkan diri dari Jawa, membentuk Kesultanan Palembang Darussalam, dan itu berlanjut terus-menerus sampai pada masa kejayaan Sultan Muhammad Badarudin I, Bahauddin, dilanjutkan dengan Sultan Muhammad Badarudin II. Nah, terakhir setelah perang 1821, nah, Belanda mengasingkan Sultan Mahmud Badarudin II ke Ternate. 1824 Belanda membubarkan Kesultanan Palembang Darussalam dan kemudian resmi menjadi Kresidenan Palembang pada waktu itu. Nah, tentu banyak sekali kearifan lokal yang ada di Palembang Darussalam. Nah, karena itu tahun 2003 ada masyarakat Palembang ingin membangkitkan kembali Kesultanan Palembang Darussalam dalam rangka memenuhi atau melestarikan dan memajukan budaya Palembang Darussalam. Nah, untuk itu 2003 itu terbentuk Kesultanan Palembang Darussalam, atau kita sebut dengan kebangkitan Palembang Darussalam. Nah, sebagai saksi hidup kita tanya dulu Ustadz Mustafa. Ustadz, coba ceritakan sedikit awal dari kebangkitan Kesultanan Palembang Darussalam itu. Silakan Ustadz. Terima kasih. Itu diawali dari ada sebuah tulisan pada tahun 2002. Ketika itu Ali Akbar, dia tepatnya masih lagi mahasiswa, sudah selesai. Dia menulis tulisan di koran itu dengan judul Palembang Sebuah Negeri Yang Hilang. Jadi mahasiswa UIN. bukan. Jadi Unsri. Jadi kami terkejut itu tulisan itu, karena sebelum itu kami juga sudah rembukan dengan Insinyur Sulhan juga. Waktu itu Sulhan masih di Kalimantan. Nah, dia membaca surat itu, Palembang Sebuah Negeri Yang Hilang. Di situ diceritakan memang budaya-budaya, kultur Palembang ini sepertinya sudah habis. Apa yang ditumpahkan oleh Ali Akbar ini sepertinya memang benar itu. Nah, dari situlah timbul keprihatinan. Akhirnya yang dari Kalimantan tadi, Insinyur Sulhan tadi balik, ya, bertemulah kami. 4 waktu itu. Nah, akhirnya berkembang diskusi kami itu gimana itu untuk menyelamatkan adat budaya Palembang yang dikhawatirkan di dalam tulisan itu. Waktu itu Sulhan masih di Kalimantan. Nah, dia membaca surat itu, Palembang Sebuah Negeri Yang Hilang. Di situ diceritakan memang budaya-budaya, kultur Palembang ini sepertinya sudah habis. Apa yang ditumpahkan oleh Ali Akbar ini sepertinya memang benar itu. Nah, dari situlah timbul keprihatinan. Akhirnya yang dari Kalimantan tadi, Insinyur Sulhan tadi balik, ya, bertemulah kami.
4 5 video. Nah, akhirnya berkembang diskusi kami itu gimana itu untuk menyelamatkan adat budaya Palembang yang dikhawatirkan di dalam tulisan itu Palembang sebuah negeri yang hilang. Mungkin masih ada itu catatannya di dalam koran itu. Nah, dari pertemuan itu akhirnya berkesimpulan, diajaklah juga ada orang-orang dari UIN, waktu itu IAIN dan Patah, maka kita ajukan seminar. Nah, jadi pada masa-masa itu, kalau kita ingin menyatakan bahwa kesultanan itu ceritanya itu agak alergi kita, karena sepertinya pada saat itu kita ingin mendirikan negara dalam negara. Seolah. Tetapi ini mau tidak mau tuntutan dari leluhur, ya, atau juga dari jiwa-jiwa kami yang hadir pada saat itu, yang samo nawaitunya itu ingin membangkitkan kembali tadi, ya, dalam bentuk apa ini? Siapa saja tuh Ustaz yang hadir? Nah, jadi seminar yang pertama waktu kami rencanakan itu, kami undanglah pembicaranya itu diantaranya Johan Hanafiah, pakar budaya. Kemudian KHO Gajah Nata, sudah itu Pak Dadang yang pernah direktur Pusri, peneliti sejarah kesultanan. Kemudian juga Pak Jalal, waktu itu dia masih rektor. Ada lagi yang dari Jakarta, saya lupa itu namanya, juga tentang sejarah. Nah, akhirnya dari materi yang kami berikan kepada itu, nah mereka mengembangkan itu akan kemana dibawa adat istiadat ini. Seminar pertama tidak ada yang berani itu untuk menjadi ketuanya. Ya mungkin ada ya, maka saya berinisiatif, saya sebagai ketua seminar itu. Oh, Ustaz Mustafa sendiri yang ketua. Saya sendiri menjadi ketua seminar. Berlangsunglah seminar tersebut, namun belum ada kesimpulannya. Akhirnya atas permintaan dari yang hadir itu, setelah dikonfirmasi supaya dilanjutkan ini. Nah, pada seminar yang kedua itulah akhirnya kalau kita ingin menghidupkan adat istiadat kita ini, harus ada tokoh. Harus ada tokoh yang bisa menghimpun, mengorganisir adat istiadat ini. Salah satu daripada peserta seminar itu mengusulkan, lupa itu namanya, bahwa yuk kita hidupkan lagi kesultanan ini, dan itu adalah sultan adat, dan kita mungkin tokoh inilah yang bisa menghimpun kembali orang Palembang dan adat istiadat budaya. Nah, pada waktu seminar yang kedua baru hadir Ustaz Ahmad Umar Thayyib. Nah, karena dia itu memang sudah termasuk, maka dia menjadi ketua pada saat yang kedua. Saya sebagai sekretaris waktu itu. Sulhan kalau salah sebagai apa itu ya? Koordinator apa ya? Tiga di dalam undangan itu ada itu nama kami bertiga. Bidang ya, ya. Nah, seminar kedua inilah akhirnya terakhir Pak Jalal itu ngomong itu, kalau cuma sekedar kumpul-kumpul seminar ini tidak ada tindak lanjut, untuk apa lagi ada seminar ini? Itu Prof Jalal ya? Prof Jalal ya. Saya inginnya ada semacam apa, ya, supaya macam mana, ya. Nah, itulah usul kita dirikan lagi kesultanan, kita hidupkan lagi kesultanan Palembang Darussalam. Nah, dari situlah seminar itu mengamanatkan kepada kami panitia 7 itu untuk menggodok siapa-siapa yang kita bakal untuk menjadi sultan ini. Panitia 7 itu Ustadz Sulhan, Dr. Abdullah Ahmad dari Bangka. Dari Bangka. Ali Akbar, Ali Akbar, Ustadz Hama, sesama. Abdul Hakim, Mas Agus Abdul Hakim. Kita ada juga jadi Bangka sikap lagi, Saifuddin ya. 7 orang. 7 orang. Masih hidup semua 7 orang. Sulhan yang sudah meninggal. Oke, lanjutkan. Oke. Jadi dari perumusan itu, setelah kami rembuk-rembuk itu,
maka dirumuskanlah 11 kriteria. Itu ada dalam catatan buku yang dibuat di 11 kriteria ya. 11 kriteria. Nah, yang pertama itu adalah keturunan. Silsilah. Nah, Nasab ya. Dan keturunan itu dibuktikan dengan data-data yang penting. Ya. Gitu. Nah, kenapa diletakkan di urutan pertama? Ya, karena ini yang akan menyeleksi nanti. Gitu kan. Nah, kemudian ada lagi urutan-urutan lain, diantaranya agamanya ya memang agama yang baik, tidak pernah berbuat perbuatan yang tercela, tidak pernah berzina, tidak ada perilaku-perilaku yang menyimpang, salah satunya, dan banyak lagi itu kriteria. Akhirnya pada saat itu dikorek-korek, ya, dan ada juga yang menyatakan bahwa akan menjadi sultan. Pada saat ada 4 atau 5. Oh, yang mencalonkan diri. Iya. Jadi itu dibuka. Dibuka sayembara. Sayembara untuk umum. Iya. Jadi kalau ingin siapa yang mencalonkan, bisa memenuhi 11 kriteria ini, kriteria. silakan mengajukan. Hmm. Atau bila perlu kami yang nemui. Oh. Ketika kami sebarkan 11 kriteria ini, kami mencoba menghubungi Bapak Johan Hanafiah. Ya. Ternyata pintunya langsung ditutup. Kalau Pak Johan Hanafiah. Oleh Johan Hanafiah. Allah Allah itu. Tidak tahu apa itu ya. Apa mungkin karena ditulis harus nasab, tidak pernah berkhianat ke atas keturunannya. Ya. Allah alam. Hanya sepertinya tidak menerima kedatangan kami. Sehingga kami balik. Tapi dia sudah mencalon. Ketika Dicalonkan berarti. Kalau dicalonkan. memang dia berambisi, dia silakan memenuhi kriteria ini. Tetapi setelah kami datangi, 2 kali mendatangi tidak ada respon. Awal dia waktu seminar, apakah Johan Hanafiah setuju dengan seminar itu atau setuju adanya sultan? Di dalam seminar itu dia mau mengeluarkan buku itu, Perang Palembang itu. Itu bukan main, itu bagus sekali isinya dengan bagaimana sejarah Palembang itu. Perang Benteng itu ya. Perang Benteng itu ada bukunya yang dibeli, bahkan dia mengedarkan itu. Saking pentingnya sejarah ini kita lestarikan, katanya kan, dia termasuk salah satu pendorong ini untuk supaya berdirinya. Ya, kita ini jadi terhimpun di dalam satu wadah. Adat istiadat ini jangan sampai hilang di masyarakat. Nah, setelah seminar itu sesuai dengan amanat dari Pak Prof. Jalan, bahwa jangan sampai tidak ada tindak lanjut ini, maka kami terus pertemuan, akhirnya belum ada ketentuan itu kapan akan melantik ketua ini nanti, ketua adat ini yang bergelar sultan ini. Satu-satunya tokoh kalau yang bisa menghimpun ini adalah sultan. Makanya kami ingin menghidupkan lagi Kesultanan Palembang Darussalam. Ternyata setelah kami teliti, bukti-bukti itu lengkap, 11 kriteria itu terpenuhi oleh Raden Muhammad Safi'i Prabu Diraja. Ya. Sebentar, tadi Johan Hanafiah, Prabu Diraja, ada 2 lagi. Ya, ada lagi yang dari mana itu? Rahman Z. Rahman Z. Ya. Juga dia mencalonkan diri atau dicalonkan? Itu termasuk, ada juga dia semacam ingin, Ada keinginan. maksud Johan juga. Dan Tapi Maksurian. Maksurian mereka itu tahu diri kan, bukan dari keturunan. Sudah itu biografi kehidupan itu kan diteliti itu. Ya. Kalau ibaratnya pernah atas ke atasnya itu yang ini kan, saking teliti itu, nah mereka sadar diri. Mereka akhirnya mundur. Nah, kalau memang dia sanggup untuk memenuhi melebihi kriteria yang ada pada Pak Safi'i Diraja, silakan. Tapi ternyata kalah. Bukti-bukti cukup dengan Diraja. Kemudian biografi kehidupan itu memang dilihat dari kehidupannya dari awal, bersih. Ya. Agamanya juga, artinya ilmu agamanya memang pengamalannya itu tidak pernah melakukan hal-hal yang tercela. Ya, mungkin kalau seorang sultan, bila dia ingin dihormati, tentu dia harus. Ya. Nah, menarik gitu. Terus selain itu ada juga mungkin peninggalan, itu jadi syarat juga. Betul.
ada itu. Iya. Saya lupa itu urusannya, ada di dalam buku yang digarap ditulis di sejarah pendirian itu, ada dalam buku tebal juga. Itu bisa dilihat di situ. Dan itu sudah pernah diluncurkan juga di media ya. Ya. Waktu itu juga ditunjukkan peninggalan-peninggalan Prabu Jiraja waktu itu. Iya. Ya. Di antaranya ada mahkota, Mahkota. ya, kemudian Al-Quran. Mahkota apa maksudnya? Peninggalan Sultan. Ada ya. Ada Al-Quran tulisan tangan Sultan. Ada juga baju, itu yang langsung dari Sultan. Ada tongkat, apa rencana itu, komando. Dan itu kalau kita lihat itu memang diwariskan dari keturunan. Ya. Dan ini tidak ada pada yang lain. Ya. Stempel Ya. juga ada. Uniknya itu ketika kami ingin melantik itu, ini melantik ini bukan sembarangan ini Pak. Ini bersumpah di atas Al-Quran buatan Sultan. Ya. Pilih ketentuan akhirnya di mana, jatuhlah di Masjid Al-Kidul. Karena ide pertama untuk kita menghidupkan kembali kesultanan ini, idenya di Kiai Merogan. Oh. Itu pertama. Waktu itu kami ziarah, ketemu dengan Prabu Jiraja. Kok lain ini ya? Nah, dari situlah aku ini kemauan leluhur ini. Punya inilah dijadikan datangnya tulisan itu, akhirnya diadakan seminar, ya. Akhirnya sampailah. Akhirnya kami segerakan untuk melantik itu pada tanggal 3 Maret. Asalnya Januari, mundur lagi, akhirnya 3 Maret. Nah uniknya ini Pak Febri, 3 Maret itu ternyata baru diketahui, diteliti oleh Andi Syarifuddin. Tanggal 3 Maret itu berdirinya kesultanan oleh Kimas Hindi. Oke, Kimas ya. Dulu Jadi belum tahu. sama itunya. Belum tahu itu. Ini jelas bahwa sudah. Jadi miladnya itu sama. Betul. Nah, Ya. itu kan di luar ini gitu. Akhirnya tepat tanggal itu maka dianggap semua Prabu Raja untuk menjadi sultan di Masjid Lawak Kidul. Itu kenapa kami pilih masjid? Karena ini menunjukkan Nawa itu yang diawali dari. Banyak juga yang bertanya kenapa tidak di Masjid Agung, kenapa di Lawang Kidul, padahal Masjid Agung itu Masjid Agung buatan Sultan. Kan itu ya alasannya begitu ya. Iya. Jadi ada sejarahnya itu. Karena itu awalnya itu adalah dari Masjid Kiai Merogan, dan 2 masjid ini memang mengawal kota Palembang, maka dia dilantik di Masjid Lawak Kidul. Sehabis dari situ langsung berziarah. Itu seputar pengangkatannya. Oke, setelah dilantik dikukuhkan ya. Dikukuhkan itu yang mengukuhkan berarti Majelis Adat itu. Majelis Adat. Majelis Adat mengukuhkan. Oh, ini bukan mudah ini. Jadi tantangan kami itu luar biasa. 1 minggu kami setelah pelantikan itu didatangi oleh LIPI dari Jakarta, orang-orang Uli, sampai kami tidak tidur Pak. Malam itu jam 2 jam 3 baru 1 minggu pun diwawancara bagaimana apa ceritanya ingin mendirikan kesultanan ini. Wah, banyak pertanyaan. Sehingga kami orang 7 itu bukan itu LIPI ya. dari LIPI. Kabar-kabar pendanaannya dari Amerika. Oh. Jadi begitu cepatnya luar negeri itu. Oh iya iya. Dan juga Pak Diraja bukan sembarang Pak. Luar biasa tantangan. Beliau langsung mendapat perintah dari Kapolda supaya menghadap dengan pakaian dinas. Oh. Dia sebagai polisi. Apakah itu melanggar etika polisi? Itu. Jadi 3 hari kalau tidak salah kabarnya itu sampai pertanyaan itu ya terjawab. Terus apa yang seputar apa yang ditanya di LIPI tadi? Itu tentang sejarah pendiriannya, kemudian dari mana awalnya, apa niatnya, kita tidak ada lain, ini menyatukan, menghidupkan kembali adat istiadat Palembang Darussalam. Konteksnya Palembang Darussalam itu bukan saja Palembang. Kalau dari wilayahnya kan dilihat itu Sumatera bagian selatan ya. Dari Jambi sampai ke Lampung,
dari Bangka sampai ke Bengkulu. Itulah wilayah kesultanan. Batanghari 9 ya. Batanghari 9. Inilah bukan semata-mata Palembang karena kesultanan itu milik Batanghari 9. Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan itu kami, sehingga malam itu rasa bukan main. Tapi oleh karena ini memang panggilan jiwa, ya, artinya itu begitu perhatian dari publik ini mengenai apa yang akan kita rencanakan. Akhirnya masyarakat menunggu ini. Apa kabar dari publik, apa dari ini, ya, ada separuh yang ini. Makanya di dalam koran itu, saking mereka itu takut jangan sampai mereka itu dianggap seperti apa, ada yang ngomong tidak tahu menau, ada yang ngomong tidak peduli, karena mereka mungkin apa namanya itu cuci tangan, ya, jangan sampai dianggap seperti apa. Iya. Itu di koran itu ya. Iya. Dan di wawancara itu saya menyaksikan itu. Pak Diraja itu waktu diwawancara ditanya oleh wartawan, bagaimana bisa berdirinya kembali ini? Apakah Bapak ada mandat apa adanya? Ya ini hasil seminar. Saya sebenarnya tidak mau. Puji Pak Dirajanya, saya tidak mau. Tetapi sesuai dengan hadis itu bahwa kalau dia bukan keturunan, dia tidak boleh mengakui. Tapi kalau dia keturunan, dia tidak mengakui, tidak membela, itulah sudah salah. Akhirnya dia ambil keputusan, dia ambil karena dia disetujui oleh masyarakat. Akhirnya setelah berdiri itu, masyarakat lambat laun akhirnya mengakui. Ya. Jadi intinya Prabu Diraja menerima itu karena hasil kajian, hasil seminar. 2 kali seminar. Ya, bukan karena apa-apa. Dan dia juga sebenarnya tidak punya keinginan untuk menjadi sultan sebenarnya. Ya. Tapi karena itu mandat dari seminar dan ada tantangan untuk menyelamatkan atau melestarikan kebudayaan Palembang, maka dia terima itu sebagai rasa tanggung jawab terhadap leluhur yang dan memang nasabnya memang ke betul. Ya. Jadi Sampai ada Sultan penelitian sampai ke Badarudin II. Ya. Ya. Kenapa memilih nasab Badarudin II? Jadi yang terakhir sultan itu adalah Sultan Mahmud Badarudin II. Dan Sultan Mahmud Badarudin II tidak pernah menyerahkan kesultanan itu kepada Belanda, tidak pernah. Jadi dia membawa itu karena Belanda juga merasa bahwa dia masuk Palembang ini dengan tipu muslihatnya. Akhirnya dia mempersilahkan sultan untuk pergi dan membawa seluruh perangkat-perangkat kesultanan itu. Jadi Sultan Palembang tidak pernah menyerahkan dengan Belanda. Jadi itu pilihan tepat ke Sultan Mahmud Badarudin II. Dan kemudian sejarah membuktikan bahwa Sultan Mahmud Badarudin II mendapat anugerah sebagai pahlawan nasional. Betul. Karena perjuangannya kan. Jadi Dan kita ini meneruskan ya, karena ada di dalam, kalau kita lihat perjuangan sebagai pahlawan nasional, tentu dia banyak juga mencontohkan hal-hal yang baik untuk kita teladani. Sudah dilakukan. Sudah Karena dia dilakukan. mengusulkan untuk menjadi pahlawan nasional. Maka pilihan yang tepat kita mengambil nasab dari Sultan Badarudin II sebagai panutan kita bersama. Semangat Sultan Badarudin mudah-mudahan menular juga kepada anak cucunya, dan kita meneruskan semangat itu untuk menjaga atau melestarikan kearifan lokal Palembang Darussalam, begitu. Ya. Nah, setelah itu ada visi misi misalnya untuk Palembang Darussalam itu. Apakah itu juga dikerjakan secara musyawarah pada waktu itu? Nah, jadi setelah kami melantik itu, artinya itu tanggung jawab untuk menjaga adat budaya ini sudah diserahkan kepada. Sebelum dijawab lebih lanjut, kita jeda sebentar. Oke. Nanti kita lanjutkan supaya penasaran pemirsa kita.